Selamat siang bagi anak-anak ibu semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan dalam selalu lindungan Tuhan. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang matematika peminatan di kelas 12, yaitu menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri, ada 3 cara yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama dengan cara substitusi langsung, yang kedua dengan cara memfaktorkan, dan yang ketiga dengan menggunakan sifat limit trigonometri. Kita masuk cara yang pertama, yaitu substitusi langsung, yaitu menggantikan nilai X sama dengan C ke dalam bentuk fungsi, sehingga nilai fungsi X sama dengan C merupakan nilai limit X mendekati C untuk fx. Kita masuk contoh. Contohnya, tentukan nilai limit X mendekati V per 3 untuk sin 2X per cos X. Di sini kita hanya tinggal mengganti X menjadi V per 3. Ini dia hasilnya. Maka 2 kali V per 3 per cos V per 3 sama dengan sin 2V per 3 per cos V per 3, hasilnya adalah akar 3. Ingat sudut-sudut istimewa yang sudah kita pelajari di kelas 10. Kita masuk cara yang kedua, yaitu cara faktorisasi. Faktorisasi adalah mencari pembagi-pembagi dari bilangan yang mau kita tentukan. Perhatikan contoh berikut. Tentukan limit X mendekati V per 2 untuk sin 2X per cos X. Berarti faktor dari sini atau pembagi-pembagi dari sini yang mau kita cari. Nah, kalau kita mau menggunakan cara pertama, yaitu cara substitusi langsung, maka nilai yang akan kita dapat adalah nilai yang tak tentu. Apa itu nilai tak tentu? Adalah nilai 0. Ini dia. Coba perhatikan kalau kita langsung menggunakan substitusi. Nah, yang didapat adalah 0 per 0, maka nilainya tak tentu. Padahal nilai dari limit X mendekati V per 2 untuk sin 2X per cos X adalah 2. Dari mana 2 kita dapat? Nah, kita harus mencari faktorisasi atau pembagi dari bilangan itu. Ini dia. Nih, 2 sin X cos X per cos X. Dari mana ini berasal 2 sin X cos X? Ini kita dapat dari sin 2X. Tentu kalian ingat pelajaran kelas 11, yaitu tentang rumus trigonometri sudut rangkap. Jadi sin 2X itu apabila kita jabarkan hasilnya adalah 2 sin X cos X. Maka setelah kita jabarkan, maka cos X bisa sama dengan ini sama dengan 1. Sehingga limit X mendekati V per 2 untuk 2 sin X sama dengan 2 kali sin V per 2 adalah 2. Cara yang ketiga, mengubah sifat limit trigonometri. Bagaimana cara mencari nilai sebaliknya? Sehingga setelah kita rubah bentuknya, maka kita dapat menentukan nilai limit tersebut. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai limit X mendekati 0 untuk cos 3X kurang cos X per X kuadrat. Apabila kita menggunakan cara substitusi langsung ataupun dengan faktorisasi, maka yang akan kita dapat adalah nilainya bernilai 0 atau nilainya tak tentu. Jadi, kita harus mengubah cos 3X kurang cos X. Ini dulu yang harus terlebih kita kerjakan. Kalian harus ingat kembali rumus penjumlahan sinus ataupun kosinus di kelas 11. Nah, cos 3X kurang cos X itu jika kita jabarkan hasilnya adalah min 2 sin 3X tambah X per 2 atau kali sin 3X kurang X per 2. Maka ini hasilnya.
Dari mana 2x? 2x didapat dari 3x tambah x adalah 4x. Dibagi 2 hasilnya 2x. Begitu juga 3x kurang x. 2x bagi 2 adalah x. Maka ini sin 2x sin x kita rubah lagi. Yaitu ingat kembali rumus di kelas 11 tentang trigonometri. Maka ini bisa dirubah menjadi 2 sin x cos x kali sin x. Nah, min 2 kali 2 itu kita dapat hasilnya adalah min 4 sin x cos x kali sin x. X kuadrat kita jabarkan x kali x. Maka limit min 4 cos x ini kan sama-sama sin, maka kita buat sin x per x, sin x per x. Maka ini min 4 cos x, limit x mendekati 0 untuk ini tadi. Nah, sifat limit aturan nomor 6. Maka min 4 kita tinggal mengganti ini. Cos 0, ini sin x per x adalah 1 kali 1 sama dengan min 4. Nah, hasilnya adalah min 4. Untuk tugas yang harus kamu pelajari, coba perhatikan tugas 3. Tugas 3 kamu pelajari dulu, yaitu nomor 1, isi titik-titik dan tentukan nilai limit yang belum dicari. Selamat belajar dan Tuhan memberkati kita semua.